Oke, mari kita mulai. Kita semua pasti pernah membayangkannya kan? Hmm, Lagi jalan santai, terus tiba-tiba ada yang merampas tas, atau mungkin ponsel Anda. Apa yang Anda lakukan? Diam pasrah? Atau Anda melawan? itu pertanyaan yang semua orang hadapi ya. Betul. Dan hari ini kita akan membahas skenario itu. Tapi dari sudut yang paling rumit, yaitu garis tipis yang memisahkan antara korban dan tersangka di mata hukum. Dan uniknya nih, pemantik diskusi kita kali ini bukan dari undang-undang yang tebal atau putusan hakim yang rumit. Bukan sama sekali. Sumber kita justru datang dari sebuah ruang rapat DPR. Tepatnya, dari sebuah pidato anggota dewan yang, sangat pedas dan sarkastis. Disampaikan langsung ke para petinggi polisi dan jaksa. Betul sekali. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar dilema yang diangkat oleh anggota dewan itu. Kita akan coba mengurai kenapa seorang warga yang membela diri saat jadi korban kejahatan justru bisa berakhir dengan ketakutan bakal dipenjara. Nah, ini dia. Ini penelusuran kita ke zona abu-abu hukum pembelaan diri di Indonesia, khusus buat Anda semua. Oke, coba kita bangun suasananya dulu ya. Bayangkan sebuah rapat dengar pendapat yang kaku, yang formal, Penuh pejabat tinggi. penuh dengan pejabat tinggi kepolisian, kejaksaan. Tiba-tiba, seorang anggota dewan maju dan alih-alih bicara soal anggaran atau program, dia malah membacakan sesuatu yang terdengar seperti status di media sosial. Tapi nadanya itu loh, Luar biasa. luar biasa menyindir. Ini bukan sekedar interupsi biasa ya, ini kayak semacam pertunjukan teater politik di tengah rapat. Dia tahu persis penontonnya siapa dan sengaja memilih cara yang paling menusuk gitu untuk menyampaikan pesan. Benar-benar menusuk. Dia membacakan ini, coba Anda dengarkan. Terima kasih Pak Polisi atau Polri, cita-cita aku dan kawan-kawanku untuk jadi penjambret profesional akhirnya tercapai. Wow. Kalaupun kami meninggal dengan terhormat. Bahkan korban kami akan meminta maaf sama keluarga kami. Sekali lagi terima kasih Polri sudah memberitahu kami bahwa profesi jambret adalah profesi mulia di mata hukum. Itu dalam sekali sindirannya. Dalam sekali. Setelah itu dia berhenti sejenak, lalu bilang, coba, memalukan kan seperti itu? Wow, di balik sarkasme yang tajam itu ada sesuatu yang lebih dalam. Itu bukan sekedar keluhan kosong, itu cerminan dari frustrasi publik yang sepertinya sudah menumpuk. Bener. Ada persepsi luas di masyarakat, entah ini benar atau salah ya, bahwa dalam beberapa kasus, hukum kita ini terasa aneh, terasa lebih melindungi pelaku kejahatan ketimbang korbannya. Dan dengan membacakan itu di depan para jenderal polisi, pejabat kejaksaan, dia seolah-olah lagi menyodorkan cermin ke wajah mereka. Betul. Ini loh, begini pandangan orang di luar sana terhadap kalian. Gak enak kan rasanya? Ini bukan kritik lagi, ini kayak tamparan. Tepat. Sarkasme di sini jadi alat retorika yang sangat ampuh. Tujuannya bukan sekedar menghina, tapi untuk membingkai masalah dengan cara yang nggak mungkin bisa diabaikan atau dijawab dengan bahasa birokrasi yang normatif. Nggak bisa dijawab normatif, betul. Dia memaksa semua orang di ruangan itu untuk merasakan langsung kegelisahan yang selama ini mungkin cuma mereka baca dalam laporan. Sarkasme pedas tadi kan cuma pemanasan ya? Baru awal ya? Baru awal. Di baliknya, anggota dewan itu sebenarnya menyuarakan kebingungan yang sangat mendasar, yang mungkin Anda juga rasakan. Dia kemudian ganti topi. Dia bilang, saya mau tanya sebagai masyarakat umum nih. Nah, ini strategi komunikasi yang cerdas. Dia sengaja turun level. Betul? Dia nggak lagi bicara sebagai politisi yang terhormat, tapi sebagai salah satu dari kita, sebagai warga biasa yang bingung dan butuh jawaban jelas, bukan jawaban yang berbelit-belit. Persis. Dan pertanyaannya sederhana tapi dalam. Coba Anda bayangkan sekarang, Anda ada di posisi itu. Situasi kepepet, terjepit, jadi target kejahatan, nggak ada polisi, nggak ada satpam, nggak ada siapa-siapa. Sendirian. Cuma Anda dan si penjahat. Tapi Anda melihat ada kesempatan untuk melawan. Apa yang ada di kepala Anda saat itu? Naluri pertama pasti bertahan hidup kan? Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi harta. Itu insting paling purba yang kita miliki. Tentu. Tapi di masyarakat modern, ada lapisan kedua yang muncul sepersekian detik kemudian. Kalau saya melawan, nanti urusannya gimana ya? Kalau dia sampai terluka, apa saya yang jadi salah? Dan anggota dewan itu menangkap pikiran kedua itu dengan sangat jeli. Dia bertanya begini,
Bagaimana caranya saya melindungi diri saya atau saya punya kesempatan untuk membela diri tanpa saya juga mengabaikan keselamatan si penjahat? Nah, Ini kan terdengar absurd. Masa kita lagi mau dirampok, harus mikirin keselamatan perampoknya? terdengar absurd, tapi itulah inti dari kerumitan hukumnya. Di KUHP kita memang ada konsep pembelaan terpaksa atau no duer. Oke. Hukum mengakui hak Anda untuk membela diri. Tapi ada satu kata kunci yang jadi sumber semua masalah ini. Pembelaan itu harus seimbang atau proporsional dengan ancamannya. Tunggu. Kata proporsional ini kan gampang diucapkan di ruang sidang yang dingin dan tenang. Tentu. Tapi bagaimana mengukur proporsional saat adrenalin sedang memuncak, jantung berdebar kencang, dan keputusan harus dibuat dalam, sepersekian detik. Nah, disitulah kita masuk ke zona abu-abu yang paling pekat. Gini, proporsional itu mudah di kasus yang ekstrim. Contohnya, Kalau ada anak kecil mencuri mangga di halaman rumah Anda nggak bisa membalasnya dengan parang. Jelas nggak proporsional. jelas sekali. Tapi gimana jika yang datang orang dewasa, badannya lebih besar, dan dia bawa pisau? Apa boleh kita pukul dengan kursi? Gimana kalau dia lari, tapi pisaunya masih di tangan? Apa ancamannya sudah hilang? Disitulah garisnya jadi kabur dan sangat menakutkan bagi warga biasa. Jadi, ada benturan ya antara kondisi psikologis korban yang lagi panik, yang mungkin mengalami tunnel vision, cuma fokus pada ancaman, Betul-betul. dengan ekspektasi hukum yang dingin dan logis, yang menuntut adanya kalkulasi proporsionalitas. Persis. Di pengadilan, semua terlihat jelas dan logis. Sayangnya perampok di gang gelap jarang mau nunggu kita konsultasi dengan pengacara dulu. Haha, iya juga. Anggota dewan itu pada dasarnya sedang meminta jawaban hitam putih untuk situasi yang di dunia nyata penuh dengan gradasi warna abu-abu. Nah, untuk membuat dilema ini lebih konkret, anggota dewan itu nggak berhenti di pertanyaan abstrak. Dia melontarkan sebuah skenario hipotetis. Sebuah cerita pendek. Sebuah cerita pendek yang benar-benar memaksa kita untuk berpikir. Dan skenario ini sengaja dirancang untuk mendorong konsep proporsionalitas tadi sampai ke batasnya yang paling ekstrim. Dia mau menunjukkan betapa mudahnya seorang korban berubah status jadi pesakitan. Oke, bayangkan skenarionya. Anda baru saja dirampok, pelakunya kabur pakai mobil, bawa barang berharga Anda. Naluri Anda teriak, kejar! Pasti. Anda langsung masuk mobil dan mengejar si perampok. Di tengah aksi kejar-kejaran itu, si perampok panik karena Anda terus nempel di belakangnya. Dia kehilangan kendali, mobilnya masuk jurang, dan dia tewas. Skenario yang sangat tragis ya dari sisi manapun kita melihatnya. Korban kehilangan harta, pelaku kehilangan nyawa. Nggak ada yang menang. Lalu, anggota dewan itu melemparkan pertanyaan pamungkasnya. Pertanyaan yang mewakili ketakutan kita semua. Saya yang disalahin atau gimana nih? Sesederhana itu. Sesederhana itu, tapi bobotnya luar biasa berat. Apakah saya, si korban yang mengejar, bakal jadi tersangka pembunuhan? Kalau kita coba bedah dari kacamata hukum ya, pertanyaan pertama yang pasti akan dikejar oleh penyidik dan jaksa adalah soal sebab akibat atau kausalitas. Kausalitas. Betul, kausalitas. Apakah tindakan Anda mengejar itu yang secara langsung dan tanpa putus menyebabkan kematian si perampok? Tunggu, ini jadi rumit. Bukannya kalau saya nggak mengejar, dia nggak akan panik dan nggak akan masuk jurang. Secara logika awam, bukannya saya yang jadi penyebabnya. Itu sudut pandang yang sangat wajar. Tapi hukum melihatnya lebih detail. Mereka akan membedah setiap detik dari kejadian itu. Oke, Seberapa dekat Anda mengejar? Apakah Anda membunyikan klakson terus-menerus untuk menerornya? Apakah mobil Anda sempat menyenggol mobilnya? manuver berbahaya mungkin. Apakah Anda melakukan manuver berbahaya yang memaksanya banting setir? Atau Anda cuma mengikuti dari jarak aman dan dia celaka murni karena kecerobohannya sendiri? Jadi pengadilan itu pada dasarnya mau tahu dua hal. Pertama, apa persisnya yang Anda lakukan? Atau istilah hukumnya actus reus. Benar. Dan kedua, apa niat di kepala Anda waktu itu, alias mens rea. Begitu ya? Tepat. Sederhananya begitu. Apakah niat Anda murni untuk menghentikannya, mengamankan barang Anda, atau mungkin mencatat plat nomornya untuk dilaporkan ke polisi? Ataukah mungkin karena emosi, ada niat untuk memberi pelajaran, atau bahkan mencelakainya? Masalahnya, membuktikan niat seseorang yang lagi kalut itu hampir mustahil. Susah sekali pasti. Niat sederhana itu bisa ditafsirkan macam-macam di ruang sidang.
Dan inilah sumber ketakutan yang diwakili oleh anggota dewan itu. Ketakutan bahwa niat baik kita untuk mempertahankan hak milik justru bisa dipelintir jadi niat jahat. Tepat. Ketakutan dikriminalisasi hanya karena kita tidak memilih untuk diam dan pasrah. Setelah memaparkan semua skenario yang bikin pusing kepala ini, anggota dewan itu kembali ke tuntutan awalnya. Dia bilang, saya butuh penjelasan dan penerangan seterang-terangnya supaya saya nggak salah dalam membela diri saya. Dia nggak minta hukum diubah, dia cuma minta kejelasan. Sebuah permintaan yang sangat mendasar. Dia tidak meminta hak istimewa, dia hanya meminta kepastian hukum, sesuatu yang seharusnya jadi hak setiap warga negara. Benar, dia mau tahu di mana garis batasnya. Sampai di titik mana tindakannya dianggap wajar, dan di titik mana dia sudah melewati batas. Dia juga menekankan kalau ini bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi mewakili jutaan orang di luar sana yang sama bingungnya. Dan dia menutupnya dengan pesan yang sangat kuat untuk para penegak hukum, tolonglah, berpikir dengan baik dan benar. Jangan melakukan hal-hal sebelum berpikir yang jernih. Sebuah permohonan ya? Seperti permohonan agar mereka mencoba menempatkan diri di posisi warga biasa sebelum menerapkan pasal-pasal yang kaku. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, isu ini bukan sekedar soal hukum yang abu-abu, ini menyentuh inti dari apa yang kita sebut sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial? Maksudnya bagaimana tuh? Begini, pada dasarnya kita sebagai warga negara setuju untuk menyerahkan hak untuk menghukum kepada negara. Kita nggak boleh main hakim sendiri. Oke. Tak perlindungan dan keamanan. Itu kontraknya. Oke, masuk akal. Kita bayar pajak, taat hukum, dan sebagai gantinya, negara yang menjaga kita. Persis. Nah, ketika aturan untuk membela diri dari ancaman langsung, saat negara nggak hadir di sana untuk melindungi kita, menjadi kabur, nggak jelas, dan bahkan berisiko merugikan si korban, maka warga mulai merasa negara nggak memenuhi janjinya. Kontraknya dilanggar. Kontraknya terasa dilanggar. Disitulah kepercayaan publik terhadap sistem hukum mulai terkikis. Dan ketika kepercayaan itu terkikis, apa yang terjadi? Ada dua kemungkinan dampak negatif yang sama-sama berbahaya. Yang pertama, masyarakat jadi pasif dan apatis. Pasif. Mereka berpikir, daripada melawan jambret dan saya yang masuk penjara, lebih baik saya relakan saja ponsel saya. Ini menciptakan rasa aman bagi para pelaku kejahatan. Mereka tahu korbannya akan berpikir dua kali untuk melawan. Itu mengerikan. Kejahatan jadi merajalela karena korbannya takut pada hukum, bukan pada penjahatnya. Lalu dampak kedua? Dampak kedua adalah kebalikannya, dan ini yang lebih menakutkan. Main hakim sendiri atau vigilantisme. Ketika masyarakat frustasi dan merasa sistem hukum nggak bisa lagi diandalkan untuk memberikan keadilan, mereka akan mengambil hukum ke tangan mereka sendiri. Kita sering lihat kan? Sering sekali. Seorang maling yang ditangkap massa, nasibnya bisa lebih buruk daripada di pengadilan. Pidato anggota dewan ini, dengan segala kepedasannya, bisa kita baca sebagai sinyal peringatan. Sebuah alarm bahwa sentimen publik sedang bergerak ke arah yang berbahaya itu. Jadi, kalau kita rangkum, inti dari semua ini adalah adanya sebuah ketegangan yang sepertinya, nggak bisa didamaikan. Betul. Di satu sisi, ada hak paling dasar kita sebagai manusia untuk melindungi nyawa dan harta. Di sisi lain, ada tanggung jawab hukum untuk tidak menjadi hakim di jalanan, untuk tidak menggunakan kekerasan berlebihan, bahkan terhadap penjahat sekalipun. Sebuah paradoks yang sangat sulit dipecahkan. Dan pidato anggota dewan itu berhasil menangkap paradoks ini dengan sempurna. Dia menyuarakan kebingungan seseorang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama buruk, menjadi korban yang pasrah atau menjadi pembela diri yang berisiko dicap sebagai kriminal. Pilihan yang mustahil. Pilihan yang mustahil. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Pidato itu, pada intinya, menuntut sebuah jawaban yang sederhana. Sebuah panduan yang jelas, hitam putih dari penegak hukum. Sesuatu yang bisa dipegang semua orang. Betul. Tapi pertanyaannya adalah, apakah jawaban sesederhana itu yang berlaku untuk semua situasi, sebuah jawaban one size fits all, mungkin untuk diciptakan? Sulit sepertinya. Mengingat variasi situasi kejahatan yang tak terbatas, tingkat ancaman yang berbeda, kondisi psikologis korban yang beda-beda, lokasi yang berbeda, dan 1000 variabel lainnya. Jadi, kalau begitu, di mana seharusnya kita, sebagai masyarakat, menarik garis antara pembelaan diri yang wajar dan aksi main hakim sendiri yang ilegal? Dan mungkin pertanyaan terpentingnya, siapa yang bertugas mendefinisikan garis itu dengan jelas, agar bisa dipahami oleh kita semua, bukan hanya oleh para ahli hukum?